Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Mutmainah, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas kasus keperdataan pada jurnal yang berjudul Analisis Yuridis Wan Prestasi Perjanjian Kerja dalam Aspek Hukum Keperdataan Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan. Kasus ini melibatkan wan prestasi dalam perjanjian kerja antara seorang karyawan, yaitu penggugat sebagai Sales Promotion Girl atau SPG di sebuah perusahaan yang menjadi tergugat. Penggugat mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan ia tidak dapat bekerja selama beberapa bulan. Namun tergugat tidak membayar gaji penuh selama masa sakit dan tidak memberikan tunjangan kesehatan sesuai perjanjian. Dan akhirnya tergugat juga memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa alasan yang sah atau prosedur yang benar. Penggugat mengajukan gugatan keperdataan atas wan prestasi, meminta pembayaran gaji yang belum dibayar, tunjangan kesehatan, kompensasi atas pemutusan hubungan kerja yang tidak sah, serta pembatalan pemutusan tersebut. Nah, pengadilan memutuskan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena melanggar kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan kesehatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akibatnya, pengadilan memerintahkan tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat sebagai ganti rugi dan membatalkan pemutusan hubungan kerja. Jurnal ini menganalisis aspek yuridis wan prestasi dalam konteks hukum keperdataan, menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban kontraktual dalam hubungan kerja untuk mencegah kerugian bagi pekerja. Selain itu, saya juga akan membahas jurnal dengan judul Aspek Keperdataan, Perbuatan Melawan Hukum pada Perkara Pencemaran Nama Baik dalam Era Perkembangan Teknologi dan Informasi Guna Reformulasi Penegakan Hukum, yang mana jurnal ini menguraikan kronologi kasus pencemaran nama baik di era digital melalui serangkaian tahapan yang dimulai dengan tindakan pelaku seperti individu atau kelompok yang sengaja menyebarkan informasi palsu, fitnah atau hoaks melalui platform media sosial, situs web, atau aplikasi pesan instan yang memanfaatkan kecepatan penyebaran data online untuk mencapai audiens luas dalam waktu singkat. Informasi tersebut seringkali tidak diverifikasi, yang mana menyebabkan kerugian langsung bagi korban, termasuk kerusakan reputasi, kemudian stres secara psikologis, hilangnya peluang pekerjaan, atau juga bisa berdampak pada finansial. Dengan bukti digital seperti screenshot atau log aktivitas sebagai alat pembuktian utama. Korban kemudian merespon dengan mengumpulkan bukti dan mengajukan gugatan perdata berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum dalam hukum Indonesia pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana memerlukan pembuktian unsur-unsur seperti kesalahan, yang mana kesengajaan atau kelalaian, kerugian yang nyata, dan juga hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan dampaknya bagi korban. Proses hukum menghadapi tantangan dalam kasus ini seperti pertama adalah mencari identitas pelaku, kemudian yurisdiksi lintas negara, dan juga kesulitan untuk menghapus konten yang mana yang sudah viral gitu. Itu akan sulit untuk negara menghapus konten-konten tersebut. Kemudian seringkali juga melibatkan mediasi atau litigasi di pengadilan yang juga memakan waktu lama. Jurnal ini itu mengusulkan reformulasi penegakan hukum melalui pembaruan regulasi seperti kewajiban platform digital untuk melakukan verifikasi konten, kemudian mekanisme penghapusan yang cepat, kemudian juga sanksi bagi sanksi yang lebih berat, misalnya ganti rugi atau mencakup kerugian imaterial gitu. Jadi serta mungkin juga kolaborasi internasional untuk menangani kasus lintas batas guna untuk menyesuaikan hukum perdata dengan dinamika teknologi informasi yang memungkinkan pelanggaran terjadi secara global dan juga instan, sambil memprioritaskan perlindungan korban dan pencegahan penyebaran informasi berbahaya.